Halo Capricorn, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Reading kali ini temanya pesan dari bintang-bintang. Kenapa namanya bintang-bintang? Karena ini aku menggunakan deck astrologi yang baru. Kalau kamu udah nonton reading Mars dan Mercury retrograde, kamu pasti udah familiar sama deck ini ya. Deck astrologinya itu buat tema, lalu kita akan bahas lebih lanjut pakai spread past, present, dan future. Oke, wow, bagus. Di dasar deck ada Knight of Wands, kayak ini temanya kayak petualangan atau melakukan sesuatu yang kamu passion di situ. Bisa juga ini kayak memulai sebuah perjalanan baru ya. Dengan adanya tema ini kamu tenang dulu, kamu siap memasuki chapter yang baru gitu. Dan karena Merkurinya temanya di Capricorn gitu ya. Jadi kayak highlight gitu buat kamu. Oke, kita mulai dengan opportunity kamu dengan Chariot. Ini sebuah sinyal yang bagus ya. Bahwa gini, dengan Chariot itu apapun yang sedang kamu kerjakan, kamu sedang menuju kesuksesan, keberhasilan, pencapaian kamu. Kalau misalnya kamu sedang membangun sesuatu, proyek kreatif kamu, passion kamu. Lalu juga ini bisa juga sebagian dari kamu ini ada hubungannya dengan traveling ya. Kayak pergi ke tempat yang mau kamu tuju atau bertemu seseorang dari tempat yang jauh. Karena di sini juga ada Jupiter. Jupiter itu kan berbicara ekspansi ya, tapi nanti kita bahas yang ini dulu. Nah, yang menjadi tantangan kamu adalah Five of Cups gitu, sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Kayak kamu masih berproses gitu. Berproses untuk benar-benar mengikhlaskan, melepaskan, memaafkan, dan berproses untuk bahwa yang terjadi di waktu lampau itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, ada pembelajaran di situ. Yang penting dari apapun yang terjadi di waktu lampau itu kita bisa lihat gak sih ada pembelajaran bahwa itu membantu kita untuk berkembang juga secara individu, berekspansi juga secara karakter ya. Kenapa di waktu lampau ini ada Jupiter, abundance. Jupiter itu planet abundance, planet keberuntungan, planet ekspansi, traveling juga gitu. Makanya tadi aku bilang di awal ada tema traveling, tapi ini di waktu lampau gitu. Kayak di sini tuh ada Six of Cups, ada King of Wands sama sama Hermit ya. Mungkin gini, kayak aku melihat bahwa keadaan kamu sekarang itu tidak gini ya, karena ada faktor perspektif di sini. Kamu melihat bahwa keadaan kamu di waktu lampau mungkin lebih menyenangkan. Kalau kamu merasa kamu stagnan atau keadaan di waktu lampau lebih menyenangkan karena kamu merasa lebih sukses, lebih berhasil. Atau ada orang-orang tertentu. Kayak kamu punya semua yang kamu mau gitu. Ada orang-orang tersayang, ada kesuksesan, keberhasilan. Mungkin sekarang kamu punya kesuksesan, tapi kamu ibaratnya mungkin hubungan romantis kamu nggak ada. Mungkin hubungan pertemanan kamu terasa hambar ya. Dan jadinya itu Five of Cups itu ada di tantangan kamu gitu. Kan hidup itu berbicara proses, berbicara musim, berbicara kayak roda gitu. Kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang kita senang, kadang kita sedih. Ya namanya juga itu bagian hidup gitu. Kita akan merasakan senang, kita akan merasakan sedih, tapi kita nggak akan selamanya ada di situ. Itu yang kamu harus pahamin tentang perjalanan kamu, evolusi jiwa kamu, sedih dan senang itu, kesuksesan ataupun keadaan kadang-kadang di bawah itu juga bagian dari perjalanan. Kalau misalnya gini, kamu cuma mau merasakan senang aja. Kayaknya itu apa ya? Kayaknya selama kamu masih berwujud darah dan daging gitu ya, kamu akan merasakan kesedihan gitu. Kecuali kalau kamu udah meninggalkan tubuh ini dan kamu berangkat ke surga, ya kamu nggak merasakan sedih lagi gitu ya. Tapi selama kita masih jadi manusia, sedih dan senang itu bagian dari apa ya, warna bumbu kehidupan manusia gitu. Jadi kita nggak 100% manusia kalau kita cuma merasakan senang aja atau sedih aja. Poinnya kita jadi manusia kan gitu, kita merasakan semua. Makanya kita datang ke planet bumi, kita berinkarnasi di waktu sekarang, karena ya itu kita, jiwa kita itu mau merasakan semua pengalaman itu sebagai manusia ya. Nah di waktu sekarang, di sini ada Neptune ya. Neptune itu berbicara vision ya, vision. Dan juga gini, Neptune bisa berbicara, Neptunus bisa berbicara tentang selain visi, selain mimpi, intuisi, dan juga itu bisa berbicara tentang ilusi, sesuatu yang terlihat samar gitu. Kita butuh intuisi kita untuk melihat itu, dan juga uh, kita bisa belajar untuk gini, kadang kan cara berpikir kita, cara melihat kita itu terdistorsi ya dengan pengalaman kita, dengan subjektivitas kita, dengan cara kita dibesarkan, dengan latar belakang budaya kita.
Ada distorsi dengan cara kita melihat dunia. Nah, itu yang kamu perlu lihat lebih jauh. Dengan di sini ada the Fool, ada High Priestess, dan ada Two of Swords gitu ya. Kayak mungkin distorsi kamu tentang yang tadi aku bilang, ada ilusi tentang sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Nah, ini sebuah kesempatan buat kamu untuk melihat ke belakang, tapi bukan untuk stuck di situ, terjebak di masa lalu, tapi untuk melihat ada distorsi apa pada cara kamu melihat dunia, ada distorsi apa pada kamu melihat segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kamu ya, supaya ke depannya gitu, kamu melihat dengan visi yang jelas gitu, kamu melihat dengan lensa yang jernih ya. Ibaratnya kalau kita melihat dalam kabut itu kan susah ya, ibaratnya kamu punya kabut nih dalam pikiran kamu, ada distorsi-distorsi tertentu, supaya apa, ke depannya jalan kamu cerah gitu ya, kamu bisa melihat lebih jernih ke depannya dari pembelajaran di waktu lampau. Belajar juga, mungkin di waktu lampau ada kayak momen-momen intuisi kamu bilang sesuatu dan kamu nggak dengerin, ya udah, itu bagian dari pembelajaran kita sebagai manusia ya, kadang kita bisa salah juga. Kedepannya gimana lebih baik, karena di sini kamu ada the Fool ya, di waktu sekarang kamu ada the Fool, memulai perjalanan baru dengan visi kamu ke depan yang lebih jernih, memulai perjalanan baru, mendengarkan intuisi kamu. Dan kalau kamu pernah melakukan kesalahan di waktu lampau dengan Two of Swords ini ya, atau mungkin ada orang-orang dan situasi tertentu yang melukai kamu, ini sebuah pengingat buat kamu memaafkan diri kamu dulu yang pertama, lalu kamu memaafkan orang-orang dan situasi tertentu yang mungkin melukai kamu di waktu lampau ya. Yang tadi aku bilang, sedih senang apapun yang terjadi di waktu lampau itu ada pembelajaran, ada hikmahnya tentang gimana kita bisa melihat lebih jauh dari ilusi-ilusi atau distorsi dalam pikiran kita ya. Kedepannya di waktu yang akan datang ada solar calm, ini clarify, ini kayak kejernihan gitu, melihat sesuatu dengan lebih jernih. Ini waktu menenangkan diri. Kalau mungkin keadaan sedikit stagnan, ada Merkuri retrograde juga, Mars retrograde juga, nggak apa-apa. Kita memang disuruh ngerem dulu, disuruh pelan-pelan dulu. Ada yang perlu kita lihat dari hidup kita, dari pengalaman-pengalaman kita. Kayak dengan ini ya, kamu disuruh mereview dulu nih. Dan kayak kalau misalnya ada inspirasi-inspirasi yang muncul gitu ya, ada dorongan-dorongan yang muncul, mungkin ini waktunya kamu belajar menenangkan pikiran kamu supaya intuisi kamu, inspirasi yang mau muncul gitu dari semesta mau ngasih kamu inspirasi, nggak terdistorsi dengan kekeruhan dalam pikiran kamu ya. Karena apa? Solar calm itu membawa inspirasi dan intuisi ya. Dan itu kalau kamu dengarkan dan kamu mengikuti gitu, itu akan membangun momentum gitu ke tempat di mana kamu berada. Karena apa? Opportunity kamu chariot ya. Sesuatu yang kamu kerjakan atau kamu mau kerjakan dari dorongan yang ada di dalam diri kamu, atau inspirasi yang muncul itu, atau intuisi kamu bilang sesuatu ya, kamu bisa menuju chariot. Tapi kamu harus tenangin dulu tuh kekeruhan di kepala kamu atau perasaan-perasaan yang masih mengganjal di hati. Itu membawa kamu kepada Four of Wands. Di sini ada Four of Wands, lalu ada Two of Pentacles, dan ada Hierophant ya. Kalau kedepannya gitu ya, kamu, sebagian dari kamu, aku melihat ini adalah sebuah pertemuan dengan divine counterpart kamu ya, karena Hierophant ini komitmen yang serius. Four of Wands ini juga berbicara tentang, salah satunya berbicara tentang komitmen yang serius, sebuah perayaan. Twin Flame juga, Four of Wands ini juga berbicara tentang Twin Flame, tentang rumah. Dan Two of Pentacles mungkin kamu akan dihadapkan pada pilihan-pilihan, tapi kamu bisa memilih dengan yang itu tadi, menenangkan diri terlebih dahulu ya, memilih yang terbaik, memilih dengan visi yang lebih jernih gitu, dengan intuisi kamu, dengan inspirasi yang sudah muncul dalam diri kamu ya. Sorry. Dan itu membawa kepada banyak hal yang menyenangkan yang mau datang di hidup kamu, sesuatu hal yang bisa dirayakan, seseorang yang akan mengisi hidup kamu, dan juga kepada kesuksesan, keberhasilan, dan pencapaian kamu ya. Di sini ada chariot. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.